not gonna hold till tomorrow. So what do? We leave tonight. What's up team, selamat datang di channel kita, channel Time Review, dimana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-12 dari serial film Prison Break season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa dilihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktivi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, yang kalian tunggu-tunggu, ini dia intronya. Scene awal kita diperlihatkan listrik di penjara yang sudah mati dikarenakan bus yang dikendarai oleh Lincoln sebelumnya. Di sana mereka pun mulai beraksi. Licero pun keluar dari lubang itu yang diikutin oleh T-Bag dan Bellic setelahnya. Ketika giliran Michael, listrik generator pun menyala, di mana mereka bertiga ketahuan di sana. Licero sempat memaksa untuk tetap lari hingga akhirnya Licero pun tertembak. Seketika itu pun para penjaga mulai mengepung mereka. Terlihat Gretchen yang bersiap di luar penjara dengan LJ dan Sophia yang disandra. Kembali ke Licero, Bellic dan T-Bag yang dibawa masuk ke penjara. Di sana terlihat James dan Mahon menanyakan rencana apa yang selanjutnya yang akan dilakukan. Dan Michael pun mengatakan inilah rencana sebenarnya. Mereka menunggu hingga waktu yang tepat. Beralih ke Lincoln yang sedang menelepon Sucre di hutan. Di sini terlihat Sucre kedapatan oleh penjaga memiliki HP. Kemudian penjaga tersebut pun mengambilnya dan meminta barang apa saja yang ada di Sucre. Sucre pun dikejutkan dengan informasi adanya napi yang mencoba melarikan diri dan tertembak. Di saat Lincoln sedang menunggu, ia ditelepon oleh bapak bocah itu. Dan ia memberi informasi tempat untuk mereka bertemu dengan mengatakan angka 312. The 312. See you there. Kembali ke penjara, di sana kolonel baru menanyakan bagaimana mereka bisa kabur. Setelah Bellic dipukulin, Bellic pun akhirnya mengaku bahwa mereka kabur melalui terowongan. Segera petugas itu menyuruhnya untuk menunjukkannya. Di sisi Michael, James menanyakan kapan mereka akan bergerak. Michael pun mengatakan hanya perlu beberapa waktu lagi. Bellic pun sudah hampir menuju terowongan tempat mereka kabur tadi. Ketika di depan pintu masuk yang berkode itu, petugas itu menembakinya. Di mana saat itu Michael sudah mulai keluar dari lubang dengan tiarap di bawah kolong mobil, yang diikutin oleh James, Mahon, dan si bocah. Sempat menegangkan di sana. Ketika petugas itu melihat lubangnya, ia tidak menemukan seseorang pun di sana. Saat itu juga T-Bag mulai menyadari bahwa mereka telah dikhianatin. Segera saat itu juga petugas menyuruh anggotanya perhitungan para napi. Benar saja ada 4 orang yang kurang. Di mana setelah kolonel mengecek di luar, ia mendapatin pagar yang sudah bolong di sana. Yang berarti Michael dan yang lainnya sudah berhasil kabur. Because they're already gone. Hingga pagi harinya, mereka pun berlarian di hutan, di mana para petugas juga sedang mengejar mereka. James sempat terjatuh di sana, dan mencoba akan memperlambat petugas, namun Michael pun menyuruh untuk tetap ikut. Mahon pun memopong James. Setelah sampai di pantai, Lincoln pun mendatangi mereka, dan menunjukkan benda yang sempat ia timbun sebelumnya. Yang mana benda itu ialah sebuah tabung oksigen mini untuk para penyelam. Mereka pun melepas sepatu mereka di sana dan berencana akan berenang ke arah laut. Di sana Lincoln pun ditelepon Gretchen yang menanyakan tentang James. Setelah mengetahui James telah bersama mereka, Gretchen pun menutup teleponnya. Ketika Lincoln menaruh HP-nya ke sebuah plastik, James pun berencana meminta menyelipkan juga bukunya. Namun ternyata bukunya telah hilang. Ia menduga bahwasannya buku itu tertinggal saat pelarian tadi.
Mahon sempat meminta Lincoln untuk menyelipkan foto anaknya di plastik tempat Lincoln menaruh HP-nya juga. Namun, Lincoln menolaknya. Saat akan berenang, si bocah itu pun mengatakan ia tidak lihai untuk berenang, dan Michael pun mencoba membantunya. Lalu, mereka pun akhirnya berenang. Setelahnya, para petugas sudah sampai di pantai dan tidak melihat satupun dari mereka. Petugas itu pun mengabari kolonel bahwa mereka kemungkinan masih di hutan. Kolonel itu pun menyuruh untuk menambah 4 peleton petugas pencari. Di situ juga Sucre mencoba agar dia bisa dibebaskan di sana, namun si petugas tetap menahannya. Kembali ke Michael dan yang lain, sampailah mereka di sebuah pelampung pembatas, di mana di sana mereka menunggu Sucre untuk menjemput mereka, yang mana seperti yang kita ketahui Sucre masih ditahan di kantor penjara. Di pelabuhan tempat penyewaan kapal, terlihat ayah si bocah menanyai yang punya kenapa kapal 312 masih ada di sana. Yang punya pun mengatakan memang sudah ada yang menyewa, namun yang menyewa belum juga datang. Kembali ke petugas yang di pantai, ia menyadari bahwa para napi yang kabur tadi berenang menuju ke arah laut setelah melihat sepatu mereka yang ditimbun. Dan segera ia menghubungi kolonel untuk menyiapkan kapal patroli. Kembali ke Michael dan yang lain, terlihat si bocah tidak tahan lagi di sana karena kakinya mulai kram. Di sana Mahon mulai melihat ada kapal yang menghampiri mereka. Awalnya mereka ragu, itu bukan Sucre, dan menduga itu petugas. Namun ternyata itu ialah ayah si bocah, dan mereka pun selamat di sana. Lincoln menanyakan ayah bocah itu bagaimana ia bisa menemukan mereka, dan ayah bocah itu pun mengatakan, hanya mencoba saja setelah melihat tidak ada orang yang menjemput kapal itu. But we gotta move. Kembali ke penjara, di mana di sana Bellick sudah habis dihajar. Kemudian petugas itu membawa T-Bag untuk diinterogasi. Saat di luar, ia tak sengaja jatuh, dan T-Bag pun melihat di bawah mobil petugas ada bukunya James yang tertinggal, dan ia pun mengambilnya. Berganti ke pelabuhan, di sana mereka berganti pakaian, dan akan menggunakan mobil di sana. Di sana mereka saling berterima kasih atas apa yang telah terjadi, dan mereka pun berpisah. Ketika di jalan, Gretchen sempat menelpon dan menanyakan lokasi. Dan Lincoln pun mencoba membohonginya. Namun, Gretchen pun mengetahui kebohongan itu. Di mana saat itu ada bawahan Gretchen yang mengejar mereka. Awalnya mereka sempat ragu dari mana Gretchen mengetahuinya. Ternyata stopwatch yang diberikan Gretchen kepada James lah adalah sebuah pelacak. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka, yang mana mereka akhirnya menuju ke sebuah gubuk yang kemarin sempat Lincoln sewa. Sampai di sana terjadi tembak-tembakan di antara mereka. Kemudian Gretchen datang ke lokasi dan ikut menembakin. Beberapa saat Gretchen pun mulai menyadari bahwasannya mereka telah ditipu. Dan benar saja, setelah membuka gubuk tersebut, ternyata suara tembakan tersebut berasal dari sebuah radio yang telah mereka rekam sebelumnya. Mereka pun berhasil kabur di sana. Di sana, James sempat menanyakan kenapa tidak dengan langsung menyerahkan diri saja kepada Gretchen, di mana Lincoln memiliki cara sendiri untuk melakukan pertukaran. Kembali ke penjara, di mana kolonel itu menyuruh anggotanya untuk melepaskan Sucre, karena kasusnya tidak terlalu penting dibandingkan pelarian ini. Saat Sucre ingin mengambil barang-barangnya, bertepatan dengan T-Bag yang sedang akan disiksa untuk diinterogasi. Saat T-Bag akan disiksa, ia pun mencoba membela diri dengan mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Di mana ketika itu ia melihat Sucre dan sontak mengatakan orang itu mengetahuinya. Sucre yang akan pergi pun akhirnya ditahan kembali. Berganti ke Lincoln dan yang lainnya, mereka sudah berada di sebuah gudang. Tempat di mana rencana Lincoln dilakukan. Di situ juga Lincoln menyuruh Gretchen untuk mendatangi mereka dengan membawa LG dan Sophia. Berlanjut ke si bocah dan ayahnya, di perjalanan mereka melihat adanya sebuah razia di sana. Di mana awalnya si bocah mengatakan untuk putar balik saja karena dia tidak ingin ketahuan dan kembali ke penjara Sona.
Kembali ke Sucre yang sedang diinterogasi, di sana ia mencoba mengelak dengan mengatakan ia tidak tahu siapa itu Michael Scofield. Namun setelah kolonel itu menunjukkan identitas aslinya sebagai buronan, ia pun tidak bisa mengelak. ¿Qué es esto? Kembali ke Michael yang sedang menunggu Gretchen, di sana Mahon pun mengatakan karena ia tidak ada urusan lagi, ia pun berniat berpisah di sana. Namun, Lincoln pun tidak semudah itu untuk mengizinkannya, mengingat Mahon merupakan orang yang membunuh ayahnya. Ia pun ingin membalas dendamnya. Melihat kejadian itu, James pun mencoba kabur dengan melompatin jendela. Seketika itu mereka pun teralihkan. Di situ Mahon juga ikutan kabur. Lincoln pun lebih memilih untuk mengejar James. Di sana James sudah berhasil mendapatkan mobil seseorang di pinggir jalan, lalu kabur. Episode kali ini pun diakhirin dengan Michael yang mengatakan apa yang akan mereka lakuin sekarang. What are we gonna do now? Thanks tim sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. See you team and have a good time.